Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawono Wibowo, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi UPBJJ Semarang dengan NIM 0491488853. Video kali ini akan membahas tentang tugas 3 mata kuliah struktur data. Di sini saya sudah membuat sebuah project yang pertama, yaitu sequential search.java. Tugas 3 pada struktur data kali ini yaitu yang pertama adalah buatlah sebuah program search algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada angka tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Kemudian gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, kita langsung saja mulai. Untuk pertama ini saya akan mengimpor paket scanner yang nantinya berfungsi untuk menerima input, menerima masukan angka yang akan dicari.
koleksi data seperti array, list, atau struktur data lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah elemen yang dicari ada di dalam data dan jika ada di mana lokasinya. Searching digunakan dalam banyak aplikasi seperti pencarian nama dalam telepon, pencarian file di komputer, atau pencarian kata dalam dokumen. Nah, spesifik di sini yaitu sequential search adalah metode pencarian yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen dalam koleksi data secara berurutan, mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir, hingga elemen yang dicari ditemukan atau semua elemen telah diperiksa. Tahapan dari sequential search ini yaitu pertama adalah inisialisasi data. Data yang akan dicari disimpan dalam array integer data. Tadi saya menggunakan angka 12, 25, 7, 9, dan 30. Kemudian variabel scanner dibuat untuk menerima input dari pengguna. Untuk tahap kedua, input angka yang akan dicari. Program meminta pengguna memasukkan angka yang ingin dicari. Angka tersebut disimpan dalam variabel n menggunakan scanner.next integer. Tahap ketiga, inisialisasi variabel pencarian. Variabel ditemukan diinisialisasi dengan nilai false untuk menandai apakah data ditemukan. Variabel font diinisialisasi dengan nilai false untuk menandai apakah data ditemukan. Kemudian variabel position diinisialisasi dengan nilai -1 untuk menyimpan posisi data jika ditemukan. Kemudian tahap keempat yaitu proses pencarian. Looping dilakukan dari indeks 0 hingga panjang data -1. Pada setiap iterasi, program membandingkan nilai n dengan data yang dimasukkan, data i. Jika data i sama dengan n, pada setiap iterasi program membandingkan nilai dengan data ini ya, data yang kita ini ya, basis datanya ya, data i, data yang ada. Jika data i sama dengan n, maka font diatur menjadi true. N ini adalah masukan dari pengguna, maka font diatur menjadi true. Position diatur menjadi indeks saat ini, yaitu indeks yang ada di dalam basis datanya. Looping dihentikan menggunakan perintah break. Jika tidak ditemukan, program akan melanjutkan pencarian pada indeks berikutnya. Tahap selanjutnya, tahap kelima, output hasil pencarian. Jika font adalah true, maka program mencetak pesan bahwa angka n ditemukan pada indeks ke posisinya. Jika font adalah false, maka program mencetak pesan bahwa angka yang dimasukkan tidak ditemukan dalam data. Kemudian penutup, program menutup scanner untuk menghindari kebocoran memori. Tadi yang pertama tadi kita mencoba untuk memasukkan angka 19 ya. Untuk iterasi pertama membandingkan angka 19 dengan data indeks ke 0. Karena indeks ke 0 berisi nilai 12, maka tidak cocok. Kemudian dilanjutkan lagi iterasi kedua membandingkan angka 19 dengan data pada indeks ke 1. Karena indeks ke 1 itu nilainya 25, maka tidak cocok. Dan dilanjutkan ke iterasi ketiga membandingkan angka 19 dengan data pada indeks kedua. Dan data di indeks kedua ini nilainya adalah 7, jadi tidak cocok. Kemudian dilanjutkan lagi ke iterasi 4 membandingkan angka 19 dengan data pada indeks ketiga. Nah, karena data pada indeks ketiga ini nilainya 19, maka cocok ya. Jadi ditemukan angka 19 ditemukan pada indeks ketiga. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2, yaitu algoritma
algoritma binary search. Soalnya adalah buatlah sebuah program searching algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silakan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Di sini saya sudah membuat file yaitu binary search.java. Pertama, saya akan mengimport scanner, nanti digunakan untuk memasukkan menginput masukan dari pengguna. Kemudian saya juga mengimpor arrays, yaitu nanti kita gunakan untuk ini ada berbagai dalam pengurutan nanti ya. Kita langsung saja mulai.
misal kita akan mencari angka 7. Nah, yang ke-7 ketemu yaitu di indeks pertama, indeks 0. Kita coba lagi. Kita coba masukkan angka 25. Angka 25 itu ada di indeks ketiga ya, 0, 1, 2, 3 ya. Oke. Kita coba masukkan angka yang tidak ada di dalam data supaya enak lagi. Misalkan angka 10. Di sini langsung muncul angka 10 tidak ditemukan dalam data. Oke, baik, itu tadi adalah programnya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu binary search. Binary search adalah metode pencarian yang jauh lebih efisien dibandingkan sequential search, tetapi memerlukan data yang sudah terlalu terlebih dahulu. Binary search bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian secara berulang hingga elemen yang dicari ditemukan atau semua bagian telah diperiksa. Karakteristik binary search memerlukan data terurut lebih cepat karena menggunakan pendekatan pembagian divide and conquer. Tahapan-tahapannya yaitu tahapan pertama, inisialisasi. Data disimpan dalam array integer data. Ya, tapi saya menggunakan contoh 25, angka 25, 7, 30, 12, dan 19. Kemudian setelah data itu dimasukkan, kemudian akan diurutkan menggunakan array.source data. Variable scanner dibuat untuk menerima input dari pengguna. Tahap kedua yaitu input angka yang akan dicari. Pengguna diminta memasukkan angka yang ingin dicari. Angka tersebut disimpan dalam variabel n menggunakan scanner.next integer. Tahap ketiga, inisialisasi variabel pencarian. Indeks awal live, indeks awal diinisialisasi dengan 0. Rex itu indeks akhir diinisialisasi dengan data .length min 1. Middle, indeks tengah akan dihitung secara dinamis. Font, flag pencarian diinisialisasi dengan false. Position, posisi data diinisialisasi dengan min 1. Tahapan keempat, proses pencarian binary search. Pertama, looping dilakukan hingga left kurang dari sama dengan right. Kemudian menghitung indeks tengah, yaitu middle sama dengan left plus right dibagi 2. Kemudian membandingkan nilai data middle dengan n. Jika data middle sama dengan n, maka font diatur menjadi true, position diatur menjadi middle, looping dihentikan. Jika data middle kurang dari n, maka left diatur menjadi middle plus 1, pencarian lanjut di bagian kanan. Jika data middle lebih dari n, maka right diatur menjadi middle min 1, pencarian dilanjutkan di bagian kiri. Tahap kelima yaitu output hasil pencarian. Jika font adalah true, maka program mencetak pesan bahwa angka n ditemukan pada indeks ke posisinya, sesuai posisinya. Jika font adalah false, maka program mencetak pesan bahwa angka n tidak ditemukan dalam data. Tahap ke-6 yaitu penutup. Program akan menutup scanner untuk menghindari kebocoran memori. Nah, tadi yang seperti yang saya contohkan, yaitu misalkan pengguna memasukkan angka 30. Yang pertama, data akan diurutkan menjadi 7, 12, 15, 25, 30. Indeks awalnya itu indeks 0 dan indeks akhirnya itu 4. Kemudian program mengiterasi iterasi pertama, middle sama dengan 2. Data indeks kedua adalah 19. Karena tadi yang diinputkan ada 30, maka tidak cocok. Kemudian dilanjutkan lagi ke iterasi yang kedua. Ini untuk middle sama dengan 3. Data indeks ketiga adalah 25. Nah, dan ini juga tidak cocok karena input data yang dimasukkan adalah 30. Kemudian dilanjutkan ke iterasi yang ketiga, middle sama dengan 4. Yaitu data indeks keempat sama dengan 30. Nah, ini baru cocok. Kemudian sistem akan menampilkan angka 30 ditemukan pada indeks keempat. Itu tadi adalah video praktikum dari tugas 3 mata kuliah struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.